Jadi gini guys, 7 faktor yang membuat startup driver taksi online startup taksi online tutup, yaitu Preview. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Assalamualaikum guys, selamat pagi guys, tetap semangat guys. Kamu tahu nggak kamu ngerasa nggak ya, ini sebagai penumpang ya, sebagai penumpang ngerasa nggak sih, kamu itu dijemput mesti jaraknya jauh-jauh terus driver yang menjemput kamu, ngerasa nggak? Nah, sering kan kayak gitu kan? Atau kamu sebagai penumpang kamu belum diturunkan oleh driver, tapi ternyata driver dapat lagi. Pernah nggak ngalamin kayak gitu akhir-akhir ini nih? Nah, kalau pernah, sekarang sebagai driver nih, sebagai driver, kamu pernah nggak sih pada saat posisi kamu di mana gitu ya kan, tapi jemputnya jauh? Pernah kan? Sebagai driver juga pernah kayak gitu, ngalami kayak gitu. Terus nganternya sudah jemputnya jauh, nganternya deket, iya. Habis itu kita belum sempat nurunin, ya, kita dapat order lagi. Mungkin asumsi kita adalah ordernya terlalu banyak guys. No, nehi, bukan karena ordernya yang terlalu banyak, tapi jumlah drivernya yang banyak berkurang. Bagi para penumpang, kamu sadari atau tidak, Anda sebagai penumpang mungkin sudah jarang lagi melihat driver yang dulu pernah kamu naiki, maksudnya dulu driver yang menjemput kamu. Biasanya kan kalau driver itu spot mana, itu biasanya jemput di situ terus kadang kan. Nah, saya yakin penumpang tidak akan melihat beberapa driver itu lagi. Kenapa? Karena banyak driver yang resign. Sebagaimana juga Anda sebagai driver, ketika kamu ada di satu tempat apa ya, ngetem gitu ya, kayak saya gini ya, ngetem di satu tempat. Di tempat itu sudah jarang sekali teman-teman driver yang lain yang ikut ngetem. Kenapa? Karena banyak driver yang resign, give up, mobilnya dikembalikan dan nggak mau jadi driver taksi online lagi. Pernah satu cerita, ada penumpang saya keturunan Chinese ya toh, itu bilang, "Mas, saya ini dulunya driver." Loh, iya toh Pak? Saya bilang gitu kan. Iya, tahun 2021 awal mobilnya saya kembalikan Mas. Hah? Mobil apa Pak? Mobil apa ya, Mobilio waktu itu, padahal cicilannya kurang setahun Mas. Masya Allah, prihatin ya guys, dia bilang seperti itu. Dan ada juga teman saya yang lain, mobil ras kalau nggak salah, cicilannya 4,5 juta Pak. Saking ngoyonya dia kerja, capek nggak terasa, biar untuk ngejar cicilannya itu segera selesai, cicilnya kurang 1 tahun waktu itu guys. Ini teman saya kenal ya, teman cangkruk, tetangga gang, iya toh. Cicilan kurang dari 11 bulan mati guys.
kecapean. Miris ya. Oke. Maksud saya apa sih buat konten yang ini sekarang? Maksud saya adalah ini adalah sebuah indikasi bahwa bisa jadi perusahaan atau startup taksi online akan tutup jika tidak segera memperbaiki 7 faktor-faktor yang akan saya sebutkan nanti. Kenapa? Karena 7 faktor itulah yang membuat atau yang menjadikan biang kerok kenapa driver give up, menyerah. Iya toh? Oke. Kamu tentu penasaran. Sebelum kamu sebelum kamu nonton channel ini, kamu mungkin bisa nonton channel yang ini, channel saya sebelumnya hampir sama isinya nanti. Tapi itulah penyebabnya. Jadi gini guys, 7 faktor yang membuat startup driver taksi online startup taksi online tutup, yaitu, ingat baik-baik, nanti kita bisa diulas bareng. 1. Modal yang sangat besar. Oke. Di awal tadi saya singgung bahwa menjadi driver taksi online tidak hanya cukup bisa nyetir, guys. Yang kedua, yang paling penting dia harus punya mobil. Kenapa harus punya mobil sendiri? Karena kalau mobilnya setoran, guys, nggak nutut. Saya ulangi lagi. Kalau mobilnya setoran setiap hari, nggak nutut, guys. Dijamin. Sekarang setorannya berapa? Katakanlah sehari 150.000, ya. 150.000 jika dia ingin membawa pulang uang 250.000, berarti dia harus punya bersih ya. Berapa? 250 tambah 150, 400.000 setiap hari. 400.000 bersih. Oke. 400.000 itu bersih ya. Setelah dipotong bagi hasil dan bensin. Saya pernah ngitung, kalau saya ingin mendapatkan uang bersih 400.000, saya harus mendapatkan pendapatan kotor sebelum dibagi hasil sama bensin itu 2 kali lipatnya. Yang paling aman yaitu 800.000 rupiah. Wow. Kalau pengen dapat uang kotor 800.000 rupiah, jika satu tripnya 20.000, maka saya harus punya 40 trip per hari. I think that's is possible. 40 trip rata-rata 20.000 rupiah tarifnya. Oke, kenapa menjadi driver taksi online itu sangat besar sekali modalnya ya? Karena dia harus memiliki mobil sendiri. Oke, bisa nggak kalau nggak pakai mobil, pakai sistem setoran? Bisa, tapi mau nggak kayak gitu tadi? Kalau 800.000, oke, saya potong lagi. Kalau 400.000 tadi dikalikan 30 ada berapa? 400.000 kalikan 30 ada 12 juta ya. Iya toh? 12 juta rupiah. Wow, banyak ya. Sekarang kita potong lagi. Kalau 150.000 tadi untuk setoran dikalikan 30 ada 4.500.000. Jadi daripada bayar setoran per hari yang 150.000, lebih baik ambil mobil sendiri dan jadi driver taksi online. Itulah kenapa alasannya startup taksi online bisa tutup, karena untuk menjadi driver taksi online butuh modal yang sangat besar. Pertama. Yang kedua, oke. Tarif yang sangat murah. So, di video
yang sebelumnya kemarin waktu itu saya sebutkan bagaimana tarifnya yang sangat murah sekali guys. Bahkan tarif kita ini taksi online lebih murah dari becak. Saya ulangi lagi, tarif taksi online lebih murah dari becak. Oke, kamu lihat sendiri di video-video saya, 4 orang penumpang dengan jarak 3 km, ya toh, itu sekarang berapa? 12.000 tarifnya. Wow, 12.000 jarak 3 km naik mobil ber-AC, bersih, dan 4 orang itu bisa jadi gendut-gendut guys. Kenapa saya pernah bilang bahwa tarif taksi online tidak manusiawi? Kenapa? Karena dengan tarif taksi online yang semurah itu, ya, menjadikan alat transportasi yang lain mati. Berawal dari taksi konvensional, bus kota, angkot, siapa lagi, ojek konvensional, dan yang terakhir becak. Ini yang harus diperbaiki oleh startup taksi online. Tarifnya tolong, saya ulangi lagi, tolong disesuaikan. Penumpang mau kok. Saya sudah mensurvei penumpang sekitar 10 orang penumpang, dan 10-10-nya bilang mau. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa tarif yang sekarang ini, yang saat ini, terlalu murah. Bagi kamu penumpang, coba dipikirkan betul nggak kata saya. Bagi Anda driver, silahkan tanya ke penumpang, mau nggak kira-kira kalau tarifnya dinaikin agar kesejahteraan driver taksi online sama-sama sejahtera. Seperti itu. Jadi yang harus diubah adalah kedua, tarif yang terlalu rendah. Jadi harus diperbaiki ya. Tolong KPPU atau Dishub atau pemerintah terkait lebih peka lah mengenai hal ini. Tolong, karena sudah banyak driver yang terjebak mengambil mobil untuk menjadi driver taksi online. Oke? Baik, selanjutnya kita juga punya istri dan anak bos. Kita juga bermodalkan ratusan juta bos. Aplikator, tolong didengar ya.